Pendapatnya seperti apa, Pak? Ya, saya rasa kan polisi memang wajib melakukan suatu pemeriksaan atau penyelidikan kan, apa sebenarnya terjadi pada tahun 2016. Karena ini semua ini kan katanya kan begitu. Propam yang punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan perjalanan. Nanti tunggu aja Propam bagaimana statement dari Propam hasil pemeriksaannya, apa kesimpulannya, apakah memang tidak benar atau benar. Kan gitu. Karena kebetulan kan Pak Rudi itu kan kebetulan ayah daripada korban Eki gitu. Otomatis lah kalau sebagai seorang ayah maupun sebagai penegak hukum kan pasti juga merasa emosi, panas dan apa namanya kesal dan sebagainya ya udah pasti lah. Tapi kan prosedurnya ini kan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Pak, saya tadi sudah jelaskan dalam dua sisi juga saya udah kasih tahu kan bahwa saksi-saksinya ini kalau mencabut dia punya berita acara, ingat mereka itu memberikan keterangan saksi di bawah sumpah di depan sidang pengadilan. Dengan ini demikian apa yang mereka jelaskan di dalam berkas perkara itu sebutkan dinyatakan palsu, tidak benar kan, dia sekarang kan mengatakan itu tidak benar, berarti mereka itu masuk 9 tahun penjara, udah pasti ditahan. Dan bukan saya yang menakut-nakuti, saya kasih tahu konsekuensi hukum. Dan jangan lupa kan, kalau sekarang 7 orang itu seandainya kata dalam PK itu dinyatakan bebas, Vina sama Eki jadi apa? Korban dong, sia-sia dong. Karena pasal 76 ayat 1 sudah mengatakan kalau PK bahwa orang tidak bisa disidang 2 kali kan. Berarti akan dia mati sia-sia, tidak tahu siapa pembunuhnya. Apa kalian nggak kasihan sama si Vina sama Eki, cuma kasihan sama yang ada? Dan jangan lupa tulus testis satu saksi itu bukan nggak ada artinya. Ya kan mau sekarang mau 10 orang mengaku begini kan, itu kan harus dikaitkan dengan barang bukti dan hakim yang menentukan. Jadi jangan terlalu pede mengatakan bahwa ini pasti bebas dan segalanya. Keterangan mereka itu di depan sidang ternyata kan semua sudah diperiksa oleh saksi verbalisan, sudah dikonfrontir, dan waktu itu mereka mengatakan betul apa yang dikatakan penyidik ini benar. Berarti sekarang kan berbalik, dia juga dalam hal ini kan membohongin penyidik lagi, karena bertubi-tubi. Oke. Artinya walaupun pada akhirnya mereka mengajukan PK, ya tetap aja mereka tetap akan kena hukuman. Saksi-saksi yang mencabut ini misalkan dinyatakan betul keterangan yang di sidang tersebut yang tahun 2016 itu adalah tidak benar, kan gitu kan? Mereka itu langsung jadi tersangka semua. Iya pasti. Iya pasti. Dan lagi jangan lupa, meskipun yang ini menyatakan tidak benar, tapi kaitan saksi ini ada apa mengkaitkan dengan pada peristiwa pembunuhan. Itu kan saksi itu dua alat bukti. Kan saksi itu harus dikaitkan dengan pada alat bukti. Ada kaitannya, jaringannya bagaimana, itu kan nanti jaksa yang mengkaitkan, hakim yang menilai. Ini kan semua penilaian hakim. Kenapa waktu itu dia mengatakan dia dipukulin kemudian diperiksa katanya tidak dipukulin, hakim kok lebih percaya sama polisi? Itu kan banyak hakim dong, jangan kayak kita kan. Tapi kan kita menghormati apa namanya keyakinan hakim. Kita harus menghormati. Jadi tidak ada jalan lain, hanya PK. Jadi PK hukum itu bukan hanya karena saksi, masih banyak. Kalau dia pertama kali bikin LP kecelakaan lalu lintas kedua itu nggak ada artinya. Sekarang yang dibicara itu kan materi perkara kan, bukan ceritanya formil. Oh dulu nggak bikin surat perintah penangkapan, nggak pakai ini, lah itu nggak ada artinya semua. Itu formil sudah lewat. Gitu. Lalu gimana nih Pak untuk 5 terpidana yang sedang berusaha untuk mengajukan PK kalau mereka tidak bersalah? Karena kan ini kan sudah ingkrah gitu ya Pak. Ya. Gimana? Apakah nanti akan bisa dikenakan juga? Dia mengajukan PK, tapi PK dalam hal ini kan harus dibuktikan dengan hukum yang bisa meyakinkan majelis hakim. Jangan lupa loh, hukumnya ini kan diperiksa oleh majelis hakim Mahkamah Agung. Itu hakim-hakim sudah tua, sudah senior kan, apa begitu gampang meyakinkan dia. Dan kalau keterangannya mungkin dengan saksi ini tidak cukup alat bukti, percaya saya kan, karena kan itu iya, tulus testis kan, satu saksi bukan saksi, mau 100 orang pun juga nilainya 1 gitu loh, nggak ada artinya. Tapi kita sebagai media maupun saya sebagai pengamat kan gitu kan, kita jangan hanya kasihan sama si ini kalau mereka nggak salah, kasihan dulu dong sama si yang mati.
Mau saya mati dibiarin aja begini disia-siakan, tega amat kan, nggak tega kan gitu kan. Harus kita tahu, kecuali tahu-tahu ada yang pengakuan, oh gue yang bunuh begini, oke lah, udah selesai ceritanya gitu. Ini terlalu dini menurut saya, dan lagi terlalu bertendensius untuk menyerang institusi. Ini kan menyerang polisi, menyerang jaksa, menyerang hakim kan. Iya. 3 institusi diserang, itu nggak baik gitu. Hormatinlah institusi. Yang salah itu oknumnya, institusi tidak pernah salah. Itu yang prinsip. Tapi Pak, untuk maksudnya gini, dari 5 terpidana ini dengan mengajukan PK, bisa dibilang nggak sih mereka memberikan kesaksian palsu atau memperumit penyidikan, akhirnya dikenakan pasal lagi, itu bisa ke sana nggak Pak? Oh bisa, nanti juga. kalau PK-nya dikabulkan, ya misalkan PK-nya dia dikabulkan, berarti kan keterangan saksi yang dibicarakan dalam berkas 2016 itu kan tidak benar. Nah, berarti Anda memberikan keterangan tidak benar di depan sidang di bawah sumpah, masuk langsung. Ya itu sudah bilang, ya bukan kita mau apa dalam hal ini kita bukan, tapi rakyat itu harus ngerti itu loh. Anda jangan gampang-gampang jadi saksi. Kalau nanti kebongkar, lu yang masuk loh. Kena juga gitu. Kasarnya kan begitu. Oke, Pak, ini kan beredar kabar ya, katanya Pak Rudiana ini punya utusan gitu ya, utusan untuk meminta Pak Hotman untuk jadi kuasa hukum. Tapi Hotman sendiri nolak karena seolah-olah tuh kayak ada pesan gitu kalau Peggy Setiawan itu pelakunya. Mungkin ada tanggapan Pak? Kalau soal Peggy Setiawan pelaku utama atau bukan ya, terus terang kan di luar kita punya kemampuan ya kan, kita tidak boleh andai kata gitu kan. Tapi kalau dia minta siapa jadi penasihat hukum kan haknya setiap orang kan. Dan sebetulnya pengacara kan tidak boleh menolak loh. Kalau ada rekan menolak itu dia bisa kena kode etik ya. Orang minta bantuan hukum nggak boleh nolak, kecuali saya punya tarif sekian, lu nggak mampu, maaf kan, beda kan. Kalau dengan gratis nggak mau, aduh itu bisa kena kode etik, itu nggak benar itu. Saya pun nggak berani menolak kalau memang saya mau kasih pro bono ya. Oke, Bapak, kita balik lagi ke saksi tadi yang pada mencabut BAP. Berarti dengan mereka mencabut BAP kan mereka pada menghilang nih, kayak kemarin Aep, Mel yang Diga Akbar juga. Nah, ini kan sebenarnya bisa dikenakan pasal gitu ya, atau hukuman dan lain-lain. Ini mereka menghilang nih, berarti masih bisa diusut Pak? Mereka juga tidak menghilang, mereka dalam pelindungan LPSK. Dalam lindungan berarti apa? Dalam pelindungan LPSK. Karena ya kita janganlah mengasumsi, oh begini menghilang lari. Penyidik itu kalau dengan viral begini kan sangat hati-hati. Bukan hati-hati lagi, sangat hati-hati. Dia tidak akan gegabah. Percayakan sama penyidik. Kasih kesempatan lah mereka buktikan. Nanti kalau Peggy ternyata divonis bebas, barulah dia kan kita goreng lagi lah kan gitu kan. Sekarang kan terlalu dini kita kan. Oke, Bapak, satu lagi nih, para terpidana kan mereka mencoba yang ngajuin PK tadi yang kita sudah bahas, karena keluarga terpidana udah didampingi Oto. Nah, ini kan mereka kompak nih Pak, ngerasa nggak bersalahnya ini bareng-bareng nih, serempak gitu. Karena juga ada yang ngomporin kan. Iya, bisa jadi ya Pak. Ini sebenarnya maksudnya gimana ya Pak? Bisa berbarengan, terus kemudian akhirnya Pak Oto akhirnya mau membela gitu Pak. Ya, kalau orang mau cari panggungan bisa aja. Saya tidak mengatakan demikian kan. Seharusnya dalam hal ini, kalau saya mempertimbangkan, ya kan, apapun yang dilakukan oleh institusi, itu jangan menyerang. Kita menyerang oknum, tapi jangan institusi. Itu akan membuat, ini kan sekarang kan semakin bola saljunya kan makin gede sekarang kan, makin gede banget kan gitu kan ujung-ujungnya yang diserang institusi gitu. Selalu bilang polisi makin jaksa yang nggak beres kan gitu. Memang banyak oknum, betul banyak oknum. Saya tidak mengatakan tidak ada oknum, banyak. Tapi kalau kita nyerang oknumnya lah, jangan institusi. Saya tidak ikhlas kalau institusi. Kalau oknum saya juga ikut mau nyerang juga, saya juga mau gitu. Oke.